Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Andi Saskia Kherunisa dengan NIM 2310129 dari Ilmu Komputer E. Di sini saya ingin memaparkan program yang saya buat adalah aplikasi sederhana yang mencakup 3 fungsi utama, yaitu menampilkan jadwal kuliah, kalkulator sederhana, dan proses login. Alasan saya mengambil aplikasi ini karena setiap orang butuh yang namanya pengingat. Nah, aplikasi yang saya buat ini memiliki salah satu fungsi yaitu untuk mengingatkan jadwal kuliah, namun ada kekurangannya yaitu aplikasi ini saya buat tidak mampu untuk memberikan pengingat semacam alarm, namun mampu menampilkan jadwal dengan detail. Selain itu, aplikasi saya juga dilengkapi dengan kalkulator sederhana yang mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya, saya akan memberi penjelasan tentang program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Andi Saskia Kherunisa dengan NIM 2310129 dari Ilmu Komputer E. Di sini saya ingin memaparkan program yang saya buat adalah aplikasi sederhana yang mencakup 3 fungsi utama, yaitu menampilkan jadwal kuliah, kalkulator sederhana, dan proses login. Alasan saya mengambil aplikasi ini karena setiap orang butuh yang namanya pengingat. Nah, aplikasi yang saya buat ini memiliki salah satu fungsi yaitu untuk mengingatkan jadwal kuliah, namun ada kekurangannya yaitu aplikasi ini saya buat tidak mampu untuk memberikan pengingat semacam alarm, namun mampu menampilkan jadwal dengan detail. Selain itu, aplikasi saya juga dilengkapi dengan kalkulator sederhana yang mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Selanjutnya, saya akan memberi penjelasan tentang program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari aplikasi jadwal kuliah dan kalkulator. Yang pertama, saya akan menjelaskan inisialisasi data jadwal kuliah. Pada inisialisasi pada program ini saya menggunakan kode dalam bahasa pemrograman Python yang digunakan untuk menginisialisasi data jadwal kuliah. Seperti pertama, variabel jadwal kuliah. Variabel ini adalah sebuah kamus atau dictionary yang digunakan untuk menyimpan jadwal kuliah. Kamus ini memiliki kunci berupa hari-hari dalam seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Dan nilai-nilai masing-masing kunci adalah daftar isi atau list jadwal kuliah per hari. Yang pertama ini untuk hari-hari dalam seminggu, di sini saya mengambil Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat sesuai dengan jadwal kuliah. Ini merupakan kunci-kunci dalam kamus jadwal kuliah. Data jadwal kuliah pada setiap hari ini untuk setiap hari, data jadwal kuliah disimpan dalam bentuk daftar list yang berisi kamus-kamus yang mewakili setiap mata kuliah. Seperti setiap kamus itu seperti mata kuliah, ini nama mata kuliahnya, waktu pelaksanaan mata kuliah, ruangan, nama ruangan yang tempat kuliah berlangsung, dan dosen di mana nama dosen yang mengajar pada mata kuliah. Di sini saya mengambil contoh seperti pada hari Senin. Hari Senin ini terdapat 2 mata kuliah, kalkulus dasar dan pengantar pemrograman. Selanjutnya untuk fungsi untuk menampilkan jadwal kuliah. Untuk fungsi tampilkan jadwal kuliah ini digunakan untuk menampilkan jadwal kuliah berdasarkan hari yang dimasukkan pengguna. Seperti input pengguna, fungsi ini diminta untuk memasukkan hari kuliah yang ingin dilihat jadwalnya. Input ini diambil untuk menggunakan fungsi input dan kemudian diubah menjadi huruf kapital dengan menggunakan metode kapitalis. Untuk pengecekan ketersediaan hari, setelah input diterima, fungsi akan mengecek apakah hari yang dimasukkan oleh pengguna ini termasuk dalam kunci-kunci kamus jadwal kuliah.
Untuk menampilkan jadwal, jika hari yang dimasukkan valid, maka fungsi akan menampilkan untuk jadwal kuliah untuk hari tersebut. Format jadwal ditampilkan menggunakan print format dan menggunakan fungsi print dan format. Format jadwal yang ditampilkan menggunakan print dan format dengan judul kolom seperti mata kuliah, waktu, ruangan, dan dosen. Untuk garis pemisah yang panjang ini digunakan untuk memberikan pemisah antara judul kolom dan data jadwal. Jadi nanti itu jadwalnya itu akan dipisah oleh garis-garis sehingga kita tidak pusing untuk melihat jadwal kuliah. Dan data jadwal kuliah untuk setiap mata kuliah ini ditampilkan dengan baris terpisah dengan menggunakan garis pemisah yang pendek. Untuk pesan yang tidak valid, jika hari yang dimasukkan tidak valid, maka fungsi memberikan pesan bahwa hari tersebut tidak valid. Fungsi ini memberikan tampilan jadwal kuliah yang terstruktur dan mudah dibaca untuk hari yang dimasukkan pengguna. Struktur tabel membuatnya mudah untuk memahami informasi seperti mata kuliah, waktu, ruangan, dan dosen yang terkait dengan setiap jadwal kuliah. Kalkulator sederhana. Ini adalah kalkulator sederhana yang meminta pengguna untuk memasukkan 2 angka dan operator matematika. Seperti penjelasannya seperti pertama menggunakan input pengguna. Ini untuk meminta pengguna untuk memasukkan 2 angka dan operator matematika seperti tambah, kurang, kali, bagi. Dan ini diambil sebagai input float. Dan kedua itu pemilihan operator. Ini pengguna diminta untuk memasukkan operator matematika yang diinginkan. Baru ini fungsi untuk menggunakan struktur kontor itu menggunakan if, else, elif untuk menentukan operasi yang akan dilakukan berdasarkan operator yang dimasukkan. Yang kemudian itu adalah operasi matematika. Jika teman-teman bisa lihat, jika operator adalah tanda tambah, maka fungsi akan menjumlahkan angka 1 dan angka 2. Kemudian jika operator menggunakan tanda kurang, maka fungsi mengurangkan angka 1 dan angka 2. Begitu juga jika pengguna menggunakan operator tanda kali ini, maka pengguna mengkalikan angka 1 dan angka 2. Begitu juga pada pembagi. Kemudian sebelum menggunakan pembagian, fungsi memeriksa apakah angka 2 bukan 0 untuk menghindari pembagian 0. Untuk penanganan error, jika pembagi oleh 0 terdeteksi, fungsi akan memberikan pesan error. Dan untuk menampilkan hasil operasi matematika ini ditampilkan menggunakan fungsi print, plot hasil. Selanjutnya kita masuk pada fungsi login. Fungsi login ini dirancang untuk meminta pengguna memasukkan username dan paspor dan kemudian memeriksa apakah kombinasi tersebut cocok dengan nilai yang telah ditentukan. Seperti pertama itu input pengguna. Di sini saya menggunakan input pengguna untuk meminta pengguna memasukkan username dan paspor. Dan kemudian mengecekkan kombinasi username dan paspor ini kita menggunakan struktur kontrol if else untuk memeriksa apakah nilai username dan paspor yang dimasukkan sesuai dengan nilai yang telah ditentukan. Untuk pesan hasil login, jika hasil login berhasil, jika username-nya adalah Kia dan paspornya adalah 123, maka login dianggap berhasil dan menghasilkan pesan true. Dan else, jika login fungsi berhasil, maka fungsi mencetak pesan login berhasil dan mengembalikan nilai true. Namun jika login gagal, fungsi mencetak pesan login gagal, username atau paspor salah dan mengembalikan nilai false.
Baiklah, kita masuk pada program utama. Program utama ini menggabungkan fungsi logging dengan menggunakan fungsi logging dengan pilihan menu untuk memberikan fungsionalitas yang berbeda kepada pengguna. Seperti pertama ini menggunakan if login. Untuk mengecekkan login, program ini dimulai dengan memanggil fungsi logging seperti ini. Jika login berhasil atau mengembalikan nilai true, maka program akan lanjut ke bagian utama. Namun jika login gagal, program akan selesai. Untuk loop utama, setelah login berhasil, program akan memasuki loop tak terbatas atau while true yang mencetak menu utama ke layar. Menu utama mencakup opsi untuk memilih jadwal kuliah, kalkulator, dan keluar. Untuk pilihan menu, pengguna diminta untuk memasukkan pilihan menu 1, 2, atau 3 menggunakan fungsi input. Untuk pilihan menu sendiri ini pengguna diminta untuk memasukkan pilihan 1 atau 2 atau 3 menggunakan fungsi input. Jika pilihan 1, maka program akan memanggil fungsi tampilkan jadwal untuk menampilkan jadwal kuliah. Namun jika pengguna memilih opsi 2, program akan memanggil fungsi kalkulator untuk menjalankan kalkulator sederhana. Namun jika pengguna memilih 3, maka program akan mencetak pesan terima kasih dan keluar dari loop menggunakan break. Dan untuk keluar dari program, jika pengguna memilih opsi 3 tadi, program ini akan mencetak pesan terima kasih dan keluar dari loop dan mengakhiri program. Program ini memberikan pengguna opsi untuk melihat jadwal kuliah menggunakan kalkulator atau keluar program. Loop utama akan terus berjalan sampai pengguna memilih untuk keluar. Nah, selanjutnya ini kita masuk pada menjalankan program tersebut. Di sini pertama itu kita diminta untuk masukkan username, di mana yang tadi sudah dijelaskan username itu adalah Kia. Nah, kita diminta untuk masukkan password, di mana passwordnya adalah 123. Nah, ini ketika tampilan ini tampilan jika kita berhasil login. Nah, kita masuk pada menunya itu ada 1, lihat jadwal kuliah, 2, kalkulator, 3, keluar. Jika saya pencet 1, maka kita diminta untuk masukkan jika ingin saya masukkan hari Jumat, saya ingin melihat jadwal pada hari Jumat. Nah, ini ada Pancasila jam 7.30 sampai jam 9.10 di ruangan Gateng 104 dengan dosen Alfian Pijar dan bahasa Indonesia pada jam 15.20 sampai jam 17.00 di ruangan Mareso dengan dosen Profesor Amaluddin. Nah, selanjutnya kita masuk jika kita ingin melihat menu kedua yaitu kalkulator. Masukkan angka pertama, saya ingin masukkan 23. Operator saya ingin kali dengan 67. Maka hasilnya adalah 1541. Nah, saya ingin tampilan ketiga lagi itu keluar. Nah, di sini terima kasih, program selesai.